Pro 2 Jogja hadir lagi Sahabat Radio di sesi kedua ini di segmen curhat bareng Mas Tri Pitara. Malam minggu kita jangan pernah merasa sendiri sahabat karena ada Pro 2 Jogja yang menemani sahabat. Saya pun begitu, saya tidak pernah merasa sendiri setiap malam minggu karena ada sahabat siaran saya yang selalu setia untuk menemani sampai dengan jam 9 malam. Ada Mas Tri Pitara melalui telepon sana sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Abi, sahabat kreatif, selamat malam. Baik, selamat malam Mas Tri. Mudah-mudahan sehat semua di sana ya Mas Tri ya. Alhamdulillah, semoga Mas Ya, Abi dan amin. keluarga sehat semuanya, sahabat kreatif sehat semuanya ya. Iya, mudah-mudahan dalam kondisi yang paling aman dan juga nyaman karena memang beberapa hari ini kondisi cuaca kurang bersahabat nih Mas Tri. Bagaimana dengan di sekitaran rumah Mas Tri? Apakah juga sama dengan di sekitaran Jalan Avandi yang beberapa hari yang lalu juga sempat angin kencang juga Mas Tri? Iya, sama Mas Abi. Oh, Betul. ternyata sama nih Mas Tri. Iya. Nah, mudah-mudahan malam hari ini tidak ada yang gelisah karena cuaca sampai kali mudah-mudahan semuanya juga sesuai dengan cuaca malam ini gloomy bersama orang-orang tercinta atau mungkin ada yang sekarang sedang merasa tidak nyaman karena sebuah masalah. Nah, Pro 2 Jogja hadir untuk menemani sahabat kreatif di curhat bareng Mas Tri Pitara dengan tema menarik nih yang sudah kita tentukan malam hari ini yaitu adalah terkait dengan tingkat pendidikan tidak menentukan sebuah kualitas diri. Begitu ya Mas Tri ya? Betul sekali Mas Abi. Baik. Sampai bisa bermanfaat untuk memanfaatkan untuk mencoba bergabung di WhatsApp Pro 2 Jogja yang kami buka di 0811 265 1225. Sekali lagi tema kita malam hari ini, tingkat pendidikanmu tidaklah menentukan kualitas dirimu. Dan kita akan dengarkan dulu pembuka dari Mas Tri Pitara. Silakan Mas Tri dengan pembukanya. Baik, terima kasih Mas Abi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat kreatif, saat ini banyak orang berlomba-lomba untuk bisa meraih pendidikan. Artinya jenjang pendidikan itu menjadi bagian yang dicari-cari orang untuk meningkatkan level seseorang. Artinya ketika jenjang pendidikan itu semakin tinggi, dianggapnya adalah menjamin suatu kualitas dirinya. Nah, sahabat kreatif, terlebih lagi jenjang pendidikan ini nanti pada posisinya tidak hanya sekedar jenjang pendidikan, tetapi tempat dia melakukan proses pendidikan. Ini juga menjadi bagian yang ibaratnya menjadi idola untuk mendapatkan meraih apa yang dia harapkan itu. Nah, sahabat kreatif, cobalah kita lihat bahwa yang namanya orang ketika dia itu menempuh suatu jenjang pendidikan mulai dari hal yang formal, SD misalnya, kemudian SMP, kemudian SMA, perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi itu salah satunya mulai dari S0 atau diploma, kemudian S1, S2, S3. Nah, mentok sampai S3. Nah, di sini ketika seseorang itu meraih jenjang pendidikan yang semakin tinggi, orang memiliki image bahwa ketika semakin tinggi pendidikan seseorang, maka dia adalah orang yang memiliki kualitas di dalam diri seseorang itu. Nah, pertanyaannya, apakah benar orang yang memiliki jenjang pendidikan semakin tinggi itu memiliki pasti kualitas yang sebagaimana jenjang pendidikan tersebut, level itu? Nah, ternyata ketika kita lihat apa yang namanya level-level itu sebetulnya tidaklah signifikan terhadap realisasi suatu kualitas. Jadi realita dari kualitas seseorang itu tidaklah ditentukan oleh jenjang pendidikannya. Tingginya jenjang pendidikan ini justru bagian dari yang menyebabkan orang akan tertipu akan suatu kualitas. Nah, coba kita bisa lihat ya. Ketika kita itu meraih suatu jenjang pendidikan tinggi, tidak semua orang yang berpendidikan tinggi itu dia mengamalkan apa yang dia punya ilmu. Nah, padahal ketika seseorang itu menempuh jenjang pendidikan, memiliki suatu korelasi seharusnya terhadap capaian ilmu-ilmu yang telah dia dapatkan. Tetapi sejalan dengan perkembangan waktu, banyak orang ternyata memiliki sifat dan sikap pragmatisme dalam meraih suatu proses pendidikan. Mereka
ternyata memiliki tujuan hanya mendapatkan label sarjananya, yaitu melalui ijazah yang hanya secari kertas itu. Nah, ternyata untuk bisa meraih seperti itu, banyak orang kemudian meraih dengan cara jalan pintas. Padahal kualitas seseorang di dalam kehidupan ini, yang pertama harus kita perhatikan adalah bagaimana perilaku seseorang itu di dalam kesehariannya, di dalam suatu kebiasaan-kebiasaan di mana dia itu berperilaku memiliki akhlak yang mulia. Nah, di sini ketika seseorang itu memiliki akhlak dengan baik, itu dibekali adanya suatu ilmu. Nah, ketika ilmu itu dia kemudian aplikasikan di dalam perilaku, itulah yang kemudian akan membawa diri seseorang menjadi memiliki kualitas. Nah, ketika seseorang itu berpendidikan dengan jenjang level-level tadi, tingkatan-tingkatan itu, ternyata tidak diikuti dengan apa yang namanya memperoleh ilmu itu dengan baik, lalu kemudian diamalkan, ya, diaplikasikan di dalam kehidupannya. Nah, itulah yang akhirnya membuat seseorang itu memiliki suatu jenjang pendidikan tinggi, tetapi level perilakunya sangat rendah. Bahkan kejujuran pun tidak diperolehnya di dalam mencapai dengan predikat jenjang level pendidikan tingginya itu. Nah, kita bisa lihat sekarang betapa banyak orang memiliki level jenjang pendidikan tidak hanya sarjana S1, bahkan S3, bahkan memiliki gelar akademik yang mencapai gelar tertinggi dalam akademik, ya, yaitu jabatan akademik yang disebut dengan profesor pun ternyata tidak memberikan korelasi kualitas diri seseorang. Oleh karena itu, orang-orang yang dalam kapasitas semacam inilah yang bisa kita lihat betapa sekarang ini banyak orang-orang yang bisa tidak memiliki kapasitas kemampuan untuk bekerja, ya, sehingga kita lihat betapa banyak pengangguran di level tingkat sarjana. Kemudian bagaimana saat orang yang berlevel jenjang pendidikan tinggi tadi saat bekerja, belum tentu dia mampu bekerja dengan baik sebagaimana level jenjang pendidikan tersebut. Sehingga kita bisa lihat betapa ini merupakan suatu bagian dari kegagalan di dalam proses pendidikan. Nah, padahal ketika seseorang itu memiliki level pendidikan yang sesuai dengan jenjangnya ini, membentuk berpikir seseorang dengan baik. Nah, itulah kenapa tadi saya sampaikan tema kali ini, jenjang pendidikanmu tidak menentukan kualitas dirimu. Karena ketika kita itu berpikir bahwa kita itu berpendidikan tinggi, merasa kita itu memiliki kualitas diri sebagaimana level pendidikan kita. Justru yang terjadi adalah semakin tingginya seseorang berkedudukan level tinggi dalam pendidikan, ternyata menimbulkan kesombongan-kesombongan yang membuat perilaku-perilakunya arogansi. Entah itu arogansi intelektual, arogansi dalam perilaku-perilaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, itulah kita jangan terjebak dalam image bahwa pendidikan kita itu menjadikan kualitas diri kita. Begitu Mas Abi sebagai pembuka. Baik, sampai nanti kita dengarkan pembuka dari Mas Tri bicara dengan tema tingkat pendidikanmu tidak menentukan kualitas dirimu. Nah, saja sahabat sekalian bisa bergabung di WhatsApp 2 Jogja buat yang pengen curhat. Karena Mas Tri bicara akan menemani kita sampai dengan jam 9 malam ya Mas Tri ya? Ya, siap Mas Abi. Ya. WhatsApp di 0811 265 1225. Bisa sahabat kreatif manfaatkan untuk bisa bercerita banyak malam hari ini. Tentunya bersama 102,5 FM Pro 2 Jogja, suara kreativitas di curhat bareng Mas Tri Bidara. Mas Tri, kita rehat jenak ya Mas Tri? Siap Mas Abi. Baik, terima kasih Mas Tri. Oh my god, aku bisa melihat Indonesia dari luar angkasa. Indonesia sangat cantik.
hasil dari pengamatan satelit. Oh, ini bencana. Ada banyak jomblo, korban PHP, dan anak muda galau akut di Indonesia. Apa? Ini tidak mungkin. Kita harus segera bilang mereka, move on. Pantengin RRI Pro 2 Jogja setiap hari Sabtu malam Minggu pukul 20 sampai 21 di 102,5 FM. Mereka harus curhat bareng Mas Tripitara. Sahabat kreatif, malam hari ini kita masih bersama Mas Tripitara. Mas Tri masih di sana ya Mas Tri? Masih Mas Hafiz, siap. Baik, terima kasih Mas Tripitara. Dan malam ini sahabat kreatif dengan tema yang tadi sudah disampaikan di sesi awal, yaitu adalah tingkat pendidikanmu tidaklah menentukan kualitas dirimu. Nah, WhatsApp di 0811 265 1225. Mas Tripitara, ini menarik nih Mas Tripitara, karena beberapa orang sudah bertanya malam hari ini, namun juga saya juga penasaran nih Mas Tripitara tentang tema kita malam hari ini Mas Tri. Lalu apa yang kita harus mengatur mindset kita nih Mas Tripitara tentang pentingnya pendidikan? Iya, baik. Untuk kualitas diri. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi ketika kita ingin meraih kualitas diri yang baik, maka yang kita harus bangun mindsetnya adalah kita harus memiliki kemampuan cara berpikir di dalam berproses dalam pendidikan itu. Ketika orang itu menempuh pendidikan, yang dia itu harus lakukan adalah dia melakukan pendidikan itu mencarilah ilmu, bukan mencari ijazah. Nah, sementara ilmu, bukan mencari apa Mas Tri? Bukan mencari ijazah. Oh, ijazah. Ya. Sementara saat ini ketika orang itu berpikir untuk masuk ke dalam program studi yang dia masuki, yang dia pikir pertama adalah bagaimana dia nanti kalau lulus untuk mencari pekerjaan. Nah, ini pragmatis sekali karena yang dia ingin raih adalah pengakuan berupa ijazah itu yang dia ingin gunakan mencari kerja. Nah, itu yang akhirnya dia berproses dalam pendidikannya, dia pikirannya adalah pragmatis. Nah, itulah yang kemudian dia selama proses pendidikan tidak memiliki paradigma berpikir mencari ilmu. Nah, padahal ketika orang itu menempuh pendidikan, itu yang dia selalu dapatkan adalah ilmu dan ilmu. Nah, ilmu dan ilmu ini ada satu kerangka berpikir yang dibangun dalam proses pendidikan. Nah, ini yang tidak pernah ditangkap oleh orang yang sedang dalam proses pendidikan tadi. Ketika dia orientasi berpikirnya tadi berpikir untuk hanya mencari kerja. Oleh karena itu, dia ketika mau ujian, mau menyusun tesis, disertasi ataupun skripsi yang dia akan tulis, dia membuat sesuatu yang sifatnya pragmatis. Bisa juga nanti dia minta orang lain suruh buatkan dan seterusnya. Nah, ini akhirnya jalan pintas untuk supaya bisa mencapai lulus saja. Yang penting lulus. Nah, itu. Yang penting lulus, akhirnya lulus itu sendiri nggak penting. Karena yang penting dapat ijazah. Kan gitu. Nah, itulah yang akibatnya ketika dia menyandang satu gelar yang dia merasa dia sudah memiliki kualitas. Nah, ini yang kemudian cara berpikirnya tidak diikuti sebagaimana level di dalam pendidikan itu. Akibatnya sifat sombongnya muncul di situ. Sifat keakuan dirinya merasa dirinya memiliki kualitas. Padahal perilakunya tidak menunjukkan itu. Kapasitas dirinya juga tidak menunjukkan itu. Nah, inilah satu bentuk tadi yang saya sebutkan kegagalan di dalam proses pendidikan. Begitu Mas Abi. Baik, itu dia ya. Jadi kalau memang menempuh pendidikan itu yang diincar adalah kualitas ya Mas Ria. Iya, kualitas berpikirnya. Iya, kualitas berpikir, kualitas intelektual juga. Betul. Bukan hanya mengejar apa tadi Mas? Mengejar ijazah ya Mas Ria. Betul. Iya, baik. Itu dia. Ada pertanyaan Mas Ri di WhatsApp kita di 0811 265 1225 Mas Ri dari Bowo di Jakal ya Mas Ri. Iya. Ya. Mas Ri, tentang pengalaman kerja Mas Ri. Mengapa orang yang baru saja lulus sekolah ingin bekerja
yang menjadi persyaratan adalah pengalaman kerja. Bagaimana kita harus menyesuaikan diri nih Mas Ri dengan peraturan ini? Iya, betul. Memang dalam dunia pendidikan itu lebih banyak persoalan-persoalan yang bukan untuk menyiapkan seseorang untuk bekerja. Jadi paradigma di dalam perguruan tinggi itu lebih pada menyiapkan sumber daya manusia itu untuk siap, dalam artian bukan siap bekerja, tetapi siap untuk bisa mengaplikasikan ilmu ketika dia masuk dunia kerja. Cuma itu. Jadi bukan menyiapkan diri untuk siap bekerja, bukan. Karena siap bekerja itu di situ mesti harus di training dalam bentuk apa? Latihan dulu ya. Latihan tentang jenis pekerjaan yang dia akan kerjakan. Kompetensinya. Karena itu membentuk manusia yang siap untuk diprogram, di-upgrade ke berbagai macam. Nah, sifat kemampuan adaptif inilah yang sebetulnya dibangun di dalam perguruan tinggi. Jadi cara berpikirnya yang dibangun di dalam perguruan tinggi itu yang nantinya dia bisa masuk ke bidang berbagai macam di dunia kerja. Jadi menyiapkan SDM siap untuk beradaptasi dalam dunia kerja. Begitu Mas Hafi. Baik, itu dia. Jadi kita bisa beradaptasi juga nih. Kalau memang dibutuhkan untuk syarat kerja, pengalaman kerja, padahal kita baru mulai mau cari kerja, Mas Ri. Baiknya gimana? Apa kita harus mulai kerja di saat kita masih sekolah, Mas Ri? Nah, itu yang keliru begitu. Artinya antara pemberi pekerjaan dengan dunia pendidikan tidak nyambung. Karena itu dulu ada di dalam kebijakan menteri pada saat itu, Menteri Wardiman ya, waktu itu beliau melakukan apa yang namanya link and match itu ya, program link and match. Itu kan untuk menyiapkan itu sebetulnya. Nah, sekarang ini dalam proses pendidikan yang saat ini, makanya agak lucu ketika satu lowongan pekerjaan yang ada dari suatu perusahaan membutuhkan minimal pengalaman sekian tahun bekerja. Nah, kalau fresh graduate kan tidak punya. Jadi itu memang aneh. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan dunia lowongan kerja dengan lulusan perguruan tinggi itu tidak nyambung ya, lebih banyak tidak nyambungnya. Beda ketika yang namanya lowongan pekerjaan menjadi dokter misalnya, dia nggak pernah ada lowongan pekerjaan bagi dokter yang sudah sekian kerja, nggak ada. Karena dokter itu adalah salah satu profesi yang memang lulusan didikan ini untuk siap menjadi dokter. Karena itu dia S1 dulu baru koas. Setelah koas selesai kemudian baru dia ada satu bentuk sumpah dokter, lalu kemudian dia harus memiliki satu kemampuan beradaptasi bekerja, maka ada magang dulu, internship itu namanya. Sehingga ini bagian dari proses transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Nah, di luar bidang itu kan tidak seperti itu, langsung terjun begitu ke dunia kerja. Begitu Mas Hafi. Baik, terima kasih deh untuk bergabung ya di 0811 265 1225 dari Bowo di Jakal. Dan selanjutnya Mas Ri, ada lagi nih Mas Ri. Ya. Yang udah bergabung di WhatsApp kita, terima kasih untuk yang sudah masuk di 0811 265 1225. Ada Adnan di Bantul Mas Ri. Ya. Adnan malam hari ini bergabung ingin ini pernyataan mungkin Mas Ri ini. Ya, menurut saya pendidikan yang berkualitas juga bisa mempengaruhi kualitas seseorang Mas Ri. Iya. Nah, idealnya begitu. Idealnya demikian ya Mas Ri ya? Iya. Kenyataannya tidak. Oh, kenyataannya tidak. Tadi yang disampaikan di awal, kenyataannya tidak. Tapi kan kenyataan ini tidak mungkin tidak semuanya, tidak bisa digeneralisasikan nih Mas Ri, di saat orang-orang sekolah katakanlah memang kebanyakan di sekolah ingin lulus, ingin mendapatkan sebuah ijazah. Ingin mendapatkan sebuah titel atau juga bahkan ada beberapa yang ingin mendapatkan sebuah pengakuan Mas Ri. Nah, ternyata berapa di antara juga ada yang menyadari Mas Ri dari saat dia sekolah dan dia mencari sebuah pendidikan yang berkualitas untuk mengaktualisasi diri, untuk meningkatkan kualitas dirinya. Bagaimana kalau kita menjadi orang yang menjadi demikian Mas Ri? Ya, kita memang ingin menempuh pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri. Iya. Betul, artinya begini, orang meraih pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri itu lewat pendidikan, iya. Tetapi praktek di lapangan adalah itu tidak terjadi secara semua
peserta didik dalam proses pendidikan mendapatkan itu, meraih itu. Sekarang kita bisa lihat yang dimaksud kualitas diri itu seperti apa. Nah, ini pertanyaan pertama. Kualitas dalam bentuk apa? Cara berpikir, kemudian yang kedua, kualitas kemampuan dia bekerja ketika itu sesuai bidang pendidikan yang dia peroleh. Yang ketiga, kualitas dalam bentuk behavior, ya. Jadi kualitas ini banyak hal. Karena itu tadi saya sebutkan, dalam bentuk masalah skill saja, tidak semua kemampuan dalam proses pendidikan itu bisa dia capai. Nah, contoh misalnya ya, kemampuan, contoh ini yang saya dekat dunia kedokteran karena saya di bidang itu kan. Dalam hal misalnya, contoh yang ketika dalam bentuk proses pendidikan menjadi dokter gitu, dia skill dalam bentuk bidang kedokterannya oke, bisa tercapai. Tapi ada hal yang di situ ada muatan-muatan dalam bentuk bagaimana dia harus berperilaku secara profesional menghadapi pasien. Bagaimana dia menempatkan posisi dia sebagai seorang yang harus memiliki relationship terhadap di lingkungan rumah sakit atau dengan keluarga pasien dan seterusnya. Itu banyak yang tidak mampu untuk mencapai itu. Sehingga secara kemampuan skill itu bisa jadi standar, tetapi tidak dalam bentuk yang itu tadi. Ya, kemudian kreativitasnya, tepo senironya, unggah-ungguhnya, itu belum tentu memiliki kualitas itu. Bahkan ada yang kurang menghargai orang lain ketika dia harus menyampaikan pendapat-pendapatnya, kadang juga menimbulkan orang lain resah. Ini terjadi, artinya banyak yang mengalami seperti itu. Ini dalam bentuk kualitas. Karena itu tidak menjamin seseorang itu ketika dia mendapatkan pendidikan yang tinggi, level kualitas seseorang kadang tidak sejalan dengan itu. Termasuk tempat pendidikannya. Di tempat-tempat pendidikan yang memiliki qualified yang bagus, bukan berarti seseorang yang kemudian lulus dari situ memiliki kualitas yang sebanding. Itu dimanapun perguruan tinggi, tidak di Indonesia, tidak di luar negeri, itu bisa terjadi seperti itu. Begitu Mas Adnan. Baik, Adnan yang udah bergabung tadi ya di 0811 2651 225. Mas Ri, ada yang bergabung lagi Mas Ri, satu lagi nih Mas Ri. Di WhatsApp kita ada Dian, ibu muda yang sedang saya ibu muda yang sedang menyusun strategi untuk pendidikan anak Mas Ri. Informasi bahwa saat ini anak saya umur 3 tahun. Memang banyak mulai dari playgroup sampai dengan kuliah bagus dan tidak murah Mas Ri. Bagaimana untuk strategi menurut Mas Ri menyusun strategi pendidikan untuk anak? Iya, bagus sekali. Iya. Ketika kita berorientasi pendidikan itu mahal, maka itu juga tidak menjamin kualitas apa yang namanya peserta didiknya. Sekarang kita bisa berkata, ketika orang itu diberikan suatu proses pendidikan yang mahal, terus kemudian pertanyaannya, apakah si anak didik tadi hanya dijejali dengan berbagai macam kurikulum yang disajikan itu? Padahal enggak. Kapasitas kemampuan dia di proses pendidikan itu, fasilitasnya bagus, cara pengajarnya bagus, tapi ada sentuhan-sentuhan yang tidak bisa terdapat di dalam pendidikan itu. Misalnya, contohnya, bagaimana kemampuan diri seseorang itu memiliki behavior tadi, kemandiriannya, kejujurannya, kemudian bagaimana dia memiliki cara tata krama, unggah-ungguh, punya kemampuan empati. Ini kadang tidak muncul di situ. Kemampuan fight seseorang. Jadi coba kita bisa lihat betapa ketika orang tua kita dulu menempatkan pendidikan itu, kita disekolahkan di tempat yang biasa-biasa saja dan tidak dalam bentuk diberikan fasilitas yang biasa saja, tapi kemampuan anak yang diletakkan di situ itu dia bisa memiliki etos kemampuan yang luar biasa untuk mengejar. Dalam bentuknya apa? Mengejar proses pendidikan ini dengan jeripayahnya ini, dia malah justru orang yang fight, ya. Kemudian kreativitasnya itu muncul. Nah, di dalam proses pendidikan yang saat ini mahal, artinya di tempat-tempat sekolah yang berbayar mahal, fasilitasnya ber-AC, cara mengajarnya mungkin ada bahasa Inggrisnya dan sebagainya.
Tapi ada hal yang tidak tersentuh di situ. Bagaimana orang itu bisa memiliki kemampuan seperti ketika orang itu di dalam pondok pesantren misalnya, di mana dia itu diberikan seadanya fasilitas yang ada, tapi kemudian dia bisa mencapai suatu kemampuan hidup bisa mandiri. Nah, hidup mandiri dalam artian dia mengembangkan ilmunya ini untuk bisa hidup dan bisa mengaplikasikan ke sana. Nah, itu yang dalam pendidikan yang mahal-mahal tadi kadang tidak tersentuh di situ. Begitu, Mas. Siapa tadi, Mas? Baik. Terima kasih untuk ada Dian, Mas Ri. Mbak Dian. Iya, ya. Mbak Dian, ibu muda nih, Mas Ri. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi strategi ibu muda lainnya yang terkadang kepincut ya, kadang-kadang ikut tetangga, Mas Ri, biar bisa ada barengannya. Ya, dan ada unsur gengsi biasanya. Saya bisa sekolah di tempat yang mahal. Benar, saya mau ngomong itu, tapi kan nggak semua ya, Mas Ri ya. Nggak semuanya. Cuma masalahnya kadang kita TK saja sudah ditempatkan yang mahal, ya. Iya, Mas Ri. Kemudian SD juga begitu. Padahal di tempat-tempat yang belum tentu semahal itu bisa juga proses pendidikan ini justru anak bisa menjadi lebih baik. Nyaman ya, Mas Ri. Iya, itu yang terjadi seperti itu. Padahal keberhasilan bukan menunjukkan dari tempat dia berpendidikan itu, karena anak itu yang berproses. Iya, betulnya begitu. Baik, terima kasih Mas Ri untuk jawabannya tadi, pertanyaan dari Dian yang sudah bergabung di 0811 265 1225. Nggak kerasa nih Mas Ri, kita di hampir jam 9 nih Mas Ri. Ya mungkin kita ke penutup untuk tema kita malam ini, Mas Ri. Baik, terima kasih Mas Afi, sahabat kreatif. Jadi di dalam proses kita meraih proses pendidikan yang kita harus tanamkan pada diri kita maupun Mas Ri. Ya. Putus-putus. Iya, koneksi kurang bagus. Oh iya. Iya. Sekarang gimana Mas Afi? Iya, lumayan Mas Ri. Ya. Jadi ketika kita ingin meraih kualitas diri, baik diri kita maupun anak kita atau keturunan kita, saudara-saudara kita, maka yang kita harus bangun adalah bagaimana tujuan kita meraih proses pendidikan itu untuk apa. Maka yang kita harus utamakan adalah kita untuk mendapatkan ilmu sebaik mungkin dan kita mampu untuk bisa mengamalkan ilmu itu menjadikan kita menjadi lebih baik. Nah, orientasi inilah yang harus dibangun dan kemudian ketika orang itu mencapai suatu proses pendidikan ini, maka kita harus senantiasa menjadi orang yang sebagaimana di dalam peribahasa, ya. Semakin kita itu berilmu, maka seperti padi, yaitu semakin berisi semakin merunduk. Sehingga itulah yang menjadikan kualitas pendidikan kita atau jenjang pendidikan kita itu akan menjadi linier terhadap apa yang namanya kualitas tadi. Nah, sahabat kreatif, maka janganlah satu proses pendidikan yang kita sudah tempuh ini menjadikan kita merasa menjadi orang yang berkualitas. Karena itu yang justru kita pertanyakan pada diri kita, ketika kita sudah berpendidikan tinggi, kita harus bertanya, sudahkah saya berkualitas bagaimana level pendidikan kita? Sehingga kita akan terus nantiasa belajar dan belajar. Karena yang namanya jenjang pendidikan tinggi, jenjang pendidikan itu hanyalah bagian formal yang kita harus jalani. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita harus menjadi manusia pembelajar ketika kita ingin menjadi orang yang berkualitas. Ketika orang itu berpikir jenjang pendidikan tinggi adalah bagian dari menentukan kualitas hidup, itu akan menjebak kita menjadi sudah selesai ketika kita sudah pada level mentok S3. Nah, kurang baik, Mas. Ya. Jadi pada posisi level yang terakhir itulah yang menjebak manusia untuk tidak mau belajar berikutnya. Padahal ketika kita sudah dalam posisi level tertinggi dalam pendidikan, justru menjadi manusia yang harus pembelajar di setiap saat sampai kita mati. Begitu sahabat kreatif, Mas Abi. Jadi yang terpenting tanamkan pada diri kita, jadilah manusia pembelajar, itu yang akan menjadi menunjukkan kualitas diri kita. Jadi bukan jenjang pendidikannya, tetapi kualitas kemampuan
menjadi manusia pembelajar. Begitu Iya. sahabat kreatif, semoga bermanfaat. Baik Mas Ri, terima kasih Mas Ri untuk waktunya Mas Ri yang kembali setia selalu menemani sahabat kreatif pendengar Sama-sama, Mas Abi. setiap malam minggu. Salam untuk keluarga.